Bab 395. Demon Lord. Elton Su kira Crystal Mo telah menemukan cinta sejatinya dan akan menikah. Di dalam hatinya dia pikir sudah tidak ada yang bisa dia lakukan lagi selain memberkatinya. Tetapi pada saat ini, sepertinya Crystal Mo tidak berniat menikah sama sekali. Dia hanya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak. Elton Su sangat perlu memahami situasi spesifiknya dan berkata kepada Barasu saat itu juga, "Barasu, bisakah kamu memberitahuku secara spesifik apa yang terjadi setelah kalian meninggalkan Highest Heaven Continent dan datang ke sini?" "Sejak kami meninggalkan Highest Heaven Continent." Barasu mendengar apa yang dikatakannya dan mulai menceritakan situasi yang mereka alami secara perlahan. Ternyata setelah keduanya meninggalkan Highest Heaven Continent, mereka pergi ke laut tak berujung, keduanya bersatu, dan bagaimanapun, keduanya beruntung bisa sampai ke laut tak berujung. Namun, karena keduanya tidak memiliki tujuan pasti, mereka hanya bisa mengelana tanpa arah. Dengan begitu mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa petunjuk yang berguna. Inilah yang disebut apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Jadi dalam perjalanan mereka akhirnya bertemu dengan seorang pria yang ingin mencelakai Crystal Mo. Untuk alasan ini, keduanya harus melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi karena kekuatan mereka akhirnya tidak berguna sedikit pun, meskipun Crystal Mo sedikit lebih kuat, tetapi dia juga hanya berkultivasi alam manusia super tahap akhir, sedangkan Barasu hanya di tahap awal alam manusia super. Saat mereka berdua berada dalam situasi berbahaya, seorang prajurit tiba-tiba muncul dan menyelamatkan mereka, dan katanya Crystal Mo memiliki hubungan darah dengan keluarganya, mungkin hubungan darah dari keluarga jauh keluarga Mo. Jadi, mereka berdua dibawa kembali ke keluarga Mo, dan saat kepala keluarga Mo melihat Crystal Mo, dia langsung mengenalinya kalau dia itu adalah putri dari putra ketiganya yang telah meninggal, jadi tentu saja dia menghujaninya dengan penuh cinta. Dan Crystal Mo juga merasa keadaan seperti ini cukup baik, dikelilingi keluarga dan teman, jadi dia memutuskan untuk tinggal di sana. Namun, beberapa waktu yang lalu, Crystal Mo membangunkan tubuh yang disebut roh ilusi, dan kecepatan kultivasinya tiba-tiba meningkat dengan cepat, dan kultivasi ganda dengan tubuh roh ilusi dapat membuat kekuatan kesadaran ilahinya meningkat pesat, belum lagi dia juga bisa berada dalam situasi seperti mimpi. Dalam keadaan seperti itu, terutama untuk prajurit alam surgawi tahap akhir, sangat memungkinkan baginya untuk menerobos ke tingkat Myriad Law, sekaligus menjadi prajurit tingkat Myriad Law. Dan berita ini juga sampai ke telinga keluarga Jiang. Tuan muda dari keluarga Jiang telah menembus alam surgawi tahap akhir, hanya saja untuk menembus tingkat Myriad Law itu terlalu sulit, tidak mungkin bisa menembusnya dalam waktu sekejap saja. Oleh karena itu, atas dorongan tuan muda keluarga Jiang, pernikahan ini ditetapkan, dan keluarga Mo yang berada di bawah kekuasaan keluarga Jiang, tentu saja tidak berani menolaknya. Bukannya menentang, mereka malahan senang atas hal itu, karena bagaimanapun, ini adalah kejadian besar bagi seluruh keluarga Mo. Lagi pula, alasan mengapa keluarga Mo bisa menjadi penguasa sebuah wilayah itu karena seorang anggota keluarga Mo pernah ada yang menjadi nyonya besar keluarga Jiang. Meskipun saat ini nyonya besar itu telah meninggal selama bertahun-tahun, tetapi keluarga Mo masih bisa hidup dengan damai selama ini melalui bayang-bayangnya. Tapi setelah bertahun-tahun berlalu, keluarga Mo masih khawatir dengan berlalunya waktu, maka hubungan mereka dengan keluarga Jiang secara bertahap menjadi tidak begitu dekat lagi, dan situasi saat ini bukankah sesuatu hal yang baik. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Mo menyetujui pernikahan ini, bahkan kepala keluarga Mo yang paling mencintai Crystal Mo juga menyetujuinya. Dalam keadaan seperti ini, Crystal Mo bahkan tidak memiliki hak dan kualifikasi untuk menentang, dia hanya bisa menjadi tumbal untuk memajukan kesejahteraan keluarga Mo. Elton Su kesal dengan apa yang dilakukan keluarga ini,
Dia tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Ini adalah cara umum yang digunakan oleh hampir semua keluarga. Di Highest Heaven Continent juga seperti itu, selalu berharap untuk mendapatkan umur panjang, kesejahteraan dan kemakmuran sebuah keluarga melalui pernikahan. Di laut tak berujung juga sama halnya seperti itu. Elton Su memiliki keinginan besar untuk menculik Crystal Mo. Dia tidak boleh membiarkan Crystal Mo menjadi tumbal keluarga. Memikirkan hal ini, Elton Su langsung berkata, "Mari kita buat rencana dan cari cara untuk menyelamatkan Kak Crystal. Bagaimana kalau melarikan diri dari sini? Aku sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Aku bahkan sudah mencobanya dengan Kak Crystal, tetapi gagal. Kita hanya berkultivasi alam inti bumi tahap awal. Bagaimana mungkin kita bisa berhasil?" Barasu tentu dapat melihat kultivasi Elton Su adalah puncak dari alam inti bumi tahap awal. Namun, kultivasinya ini setara dengan dirinya, tidak. Mungkin bagi mereka bisa menculik Crystal Mo dari kediaman Mo yang penuh dengan para master terampil. Elton Su juga tahu tidak akan mudah untuk meyakinkan Barasu bahwa kekuatannya ini tidak sesederhana kelihatannya. Saat itu juga, Elton Su berkata, "Aku hanya bercanda, sebaiknya kamu bawa aku pergi menemui Kak Crystal dulu. Kak Crystal pasti sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, lebih baik aku pergi menghiburnya. Kalau begitu ikuti aku." Mendengar apa yang dia katakan, Barasu tidak mencurigainya, dia mengangguk dan membawa Elton Su pergi ke kediaman keluarga Mo. Barasu jelas sudah tidak asing lagi di tempat ini, jadi dia tidak dihalangi sama sekali, tetapi Elton Su dicegat di luar pintu. "Berhenti. Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki kediamanmu?" tanya seorang penjaga berkultivasi alam inti bumi tahap akhir kepada Elton Su. Barasu buru-buru berkata, "Kakak besar ini, namanya Elton Su, dia adalah saudaraku dan teman Kak Crystal. Dia mendengar kabar pernikahan Kak Crystal, jadi dia datang ke sini untuk memberi selamat padanya. 2 hari ini adalah hari-hari besar, dan orang-orang yang tidak berkepentingan tidak bisa keluar masuk dengan sesuka hati, jadi sebaiknya kamu suruh dia pergi." Penjaga itu memandang Elton Su atau Barasu dengan tatapan penuh penghinaan. Melihat ini, Barasu langsung kesal. Jika bukan karena keterampilannya yang tidak sebaik orang ini dan jika bukan karena dia harus menemani Crystal Mo karena dia tidak bisa membiarkan Crystal Mo sendirian dalam situasi seperti ini, dia pasti sudah meninggalkan kediaman Mo sejak lama. Dia bisa masuk dengan ini, kan? Barasu mengeluarkan token dan berkata dengan marah, token yang dia keluarkan saat ini adalah pemberian kepala keluarga Mo untuk Crystal Mo. Sayangnya, yang pertama itu karena Crystal Mo berstatus bangsawan, tidak ada seorang pun di seluruh kediaman Mo yang tidak mengenalnya, jadi dia tidak memerlukan token ini sama sekali. Kedua, di bawah perintah kepala keluarga Mo, Crystal Mo tidak mungkin meninggalkan keluarganya, bahkan jika Crystal Mo benar-benar diculik saat ini, maka dari itu dia memberikan token ini kepada Barasu. Melihat Barasu mengeluarkan token, meskipun penjaga ini memandang Barasu sebelah mata, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan kepala keluarga Mo. Dengan mendengus, penjaga itu memberi jalan dan membiarkan Elton Su dan Barasu memasuki kediaman Mo. Orang luar memiliki token yang diberikan oleh kepala keluarga, dan memamerkannya. Aku akan lihat apakah dia masih bisa bersikap arogan setelah Nona menikah nanti. Mendengar pembicaraan para penjaga di belakang, ekspresi wajah Barasu sangat masam, tetapi pada akhirnya, Barasu hanya bisa menghela nafas. "Kakak besar Elton Su, kamu bisa menertawaiku." Sambil menggelengkan kepalanya, Elton Su tahu, kehidupan Barasu selama beberapa tahun terakhir di sini pasti sulit, bagaimanapun, pasti akan ada gosip yang tidak bisa dihindari selama tinggal bersama orang lain. Dan dia tidak bisa menyangkal gosip itu karena begitu dia mengatakan sesuatu, mungkin orang-orang yang menyebar gosipnya akan mengatakan bahwa dia tidak tahu diri. Menepuk bahu Elton Su untuk menghiburnya, keduanya berjalan berdampingan menuju kamar Crystal Mo.
Ketika sampai di sekitar kamar Crystal Mo, dengan kekuatan kesadaran ilahi Elton Su yang sudah sebanding dengan prajurit alam surgawi puncak, mudah baginya untuk mengetahui berapa banyak prajurit yang ditempatkan di sana. Di sekitar halaman Crystal Mo, ada 5 prajurit yang hampir semuanya adalah prajurit berkultivasi alam surgawi, dan ada begitu banyak prajurit berkultivasi alam inti bumi puncak di area sekitarnya saat ini. Jadi ada begitu banyak penjaga yang berjaga di sekitar sana, jangankan Crystal Mo yang hanya berkultivasi alam inti bumi tahap akhir, bahkan jika dia seorang prajurit alam surgawi tahap akhir sekalipun tidak akan mudah baginya untuk kabur. Apalagi, begitu bergerak, para prajurit di tempat lain akan segera waspada, terlambat sedikit saja dan para prajurit dari tempat lain itu tiba, pasti akan jauh lebih sulit lagi untuk pergi. Berhentil. Elton Su kembali dihentikan saat dia sampai di pintu kamar Crystal Mo. Hal ini membuat Elton Su terdiam. Bukankah keluarga Mo terlalu berlebihan dengan pernikahan yang akan datang dengan keluarga Jiang ini? Bara Su sudah mengantisipasi situasi saat ini. Dia langsung berteriak ke dalam ruangan, "Kak Crystal, aku dan Elton Su datang untuk menemuimu." Elton Su. Nada suara Crystal Mo terdengar sedikit berbeda, lalu dia berkata, "Biarkan Elton Su dan Bara Su masuk." Mendengar itu, para penjaga ini tentu tidak akan menghalangi mereka lagi, meskipun mereka khawatir Crystal Mo akan melarikan diri, tetapi mereka bahkan lebih khawatir bagaimana jika Crystal Mo dengan sengaja menargetkan keluarga Mo setelah menjadi nyonya muda dari keluarga Jiang nanti. Oleh karena itu, mereka akan menuruti apa saja keinginan Crystal Mo selama dia tidak melarikan diri. Selain itu, basis kultivasi Elton Su dan Bara Su tidak lebih dari alam inti bumi tahap awal, dan mereka tidak berpikir bahwa Elton Su dapat melakukan apapun. Saat Bara Su memasuki ruangan, Elton Su menatap sosok wanita di depannya, hatinya bergejolak dan berbagai kenangan masa lalu muncul di benaknya. Crystal Mo saat ini terlihat jauh lebih hidup dan cantik daripada beberapa tahun yang lalu. Dirinya juga tampak seperti ilusi dan memiliki keanggunan yang tidak biasa, membuatnya merasa seperti sedang menghadapi pedang iblis ilusi. Hanya saja wajah pucat dan kuyu Crystal Mo saat ini membuat wajah cantiknya yang hampir sempurna ini sedikit tertutupi. Melihat Elton Su, dia merasa seperti bertemu kembali dengan teman lamanya. Crystal Mo memaksakan senyum dan berkata, "Elton Su, kamu juga datang ke laut tak berujung." "Iya, aku sudah cukup lama di laut tak berujung, tetapi belum selama kamu," kata Elton Su sambil mengangguk. Wajah Crystal Mo penuh dengan kesedihan, dia menghela nafas dan berkata, "Aku menyesal sudah datang ke laut tak berujung untuk mencari jati diriku, karena bagiku, jati diri hanyalah sebuah lelucon, aku hanya alat untuk membuat keluargaku terus sejahtera." Elton Su merasa hatinya sedikit sakit, dilihat dari penampilan Crystal Mo saat ini, dia tahu, Crystal Mo sudah tidak tahu betapa menyakitkannya dia saat ini. Pada saat itu juga, Elton Su memutuskan, dia benar-benar tidak bisa membiarkan Crystal Mo dijahati seperti ini. Dengan keputusannya, Elton Su berkata kepada Bara Su, "Bara Su, bisakah kamu keluar sebentar? Ada hal yang ingin aku bicarakan dengan Kak Crystal, ini sangat penting." "Baiklah." Setelah melihat Elton Su dan Crystal Mo, Bara Su akhirnya mengangguk dengan berat lalu meninggalkan ruangan. Bersambung. Bab 396 Cara untuk melarikan diri. Setelah Bara Su keluar, Crystal Mo memandang Elton Su dan bertanya, apa yang begitu misterius sampai-sampai Bara Su perlu keluar? "Kak Crystal, apakah kamu benar-benar tidak mau menikah dengan tuan muda keluarga Jiang?" Elton Su bertanya dengan sungguh-sungguh. Crystal Mo menggelengkan kepalanya frustasi dan berkata, "Sudah tidak ada artinya lagi sekarang, karena semuanya telah ditetapkan. Kak Crystal, aku punya cara dan aku yakin aku pasti bisa membawamu pergi dari kediamanmu, apakah kamu mau ikut denganku?" Elton Su bertanya dengan sungguh-sungguh. Wajah Crystal Mo tiba-tiba berbinar,
Kemudian dia berkata dengan sedih, keluarga Jiang adalah salah satu dari 8 Great Imperial Clan teratas di seluruh laut tak berujung. Kekuatannya sangat kuat, bahkan jika kita berhasil melarikan diri dari kediaman Mo, juga akan sulit untuk melarikan diri dari pengejaran keluarga Jiang. Tidak ada tempat untuk berlindung di laut tak berujung, jadi sebaiknya pergi saja dari sini. Ada satu tempat yang bahkan 8 Great Imperial Clan tidak berani masuk, kata Elton Su dengan nada datar setelah mendengar apa yang dia katakan. Wajah Crystal Mo tiba-tiba menunjukkan ekspresi penuh harapan, dan bertanya, di mana? Highest Heaven Continent. Highest Heaven Continent adalah tempat yang tidak berani didatangi oleh 8 Great Imperial Clan. Jika tidak, mengapa tidak ada prajurit yang pernah datang ke Highest Heaven Continent dan saling bekerja sama dengan Highest Heaven Continent? Tidak ada alasan pasti, kata Elton Su dengan penuh percaya diri. Mendengar ini, wajah Crystal Mo menunjukkan ekspresi terkejut. Dia juga pernah memikirkan hal ini sebelumnya, seperti ada banyak hal luar biasa atau tempat-tempat rahasia di Highest Heaven Continent. Tempat seperti itu sangat berguna bagi sebagian besar prajurit laut tak berujung, dan karena Highest Heaven Continent mengetahui laut tak berujung juga seharusnya mengetahui Highest Heaven Continent. Pasti ada alasan mengapa tidak ada yang menginginkan benda semenarik itu. Hanya saja Crystal Mo tidak tahu apa alasan spesifiknya itu. Elton Su juga tidak berniat menjelaskan secara rinci, dia hanya berkata, jika kamu ingin melarikan diri ke negara North Sea, kamu hanya perlu berteriak bahwa kamu adalah temanku, maka seseorang akan membantumu kembali ke Highest Heaven Continent. Tetapi proses pelarian diri ini sangat berbahaya, kamu harus menyiapkan diri. Selama aku bisa melarikan diri dari sini, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, aku bersedia mencobanya, kata Crystal Mo dengan mantap setelah mendengar apa yang dikatakan Elton Su. Elton Su mengangguk dan berkata, aku akan membawamu ke sebuah dimensi misterius, kamu tidak boleh melawan. Setelah aku melepasmu, kamu akan pergi ke wilayah Shuro, temukan Demon Lord dari aliansi iblis, dan biarkan dia mengirim beberapa prajurit dari alam surgawi untuk melindungimu. Dengan begitu akan jauh lebih aman bagimu untuk pergi ke Highest Heaven Continent. Baiklah. Mendengar itu, Crystal Mo menatap Elton Su dalam-dalam dan mengangguk. Elton Su berpikir, dan langsung memasukkan Crystal Mo ke dalam dimensi 9 pedang. Kemudian Elton Su mengeluarkan klon niat obsesinya. Harus ada seseorang di dalam ruangan, jika tidak begitu penjaga di luar melihat ada sesuatu yang salah, itu akan menjadi masalah besar. Aku akan menyerahkannya padamu di sini, katanya pada klon niat obsesi. Lalu Elton Su dengan cepat keluar dari ruangan. Melihat Elton Su keluar, Bara Su buru-buru melangkah maju dan bertanya, Elton Su, di mana Kak Crystal? Apa yang kamu bicarakan dengan Kak Crystal? Kak Crystal perlu istirahat, jadi jangan ganggu dia, ayo kita bicara sambil berjalan, kata Elton Su, dan menyeret Bara Su keluar. Bara Su sedikit khawatir, tetapi Elton Su menarik Bara Su dengan sangat kuat. Dalam keadaan seperti ini, Bara Su hanya bisa mengikuti Elton Su pergi dengan nurut. Sampai tidak jauh dari portal teleportasi, Elton Su baru menceritakan rencananya. Bara Su terkejut dan berkata dengan tidak percaya, apa kamu bilang Kak Crystal? Set. Elton Su buru-buru memberi isyarat agar Bara Su tetap diam. Barulah Bara Su tersadar dan buru-buru menutup mulutnya. Kemudian, saat keduanya tiba di sudut tersembunyi, Bara Su baru berkata dengan tidak percaya, kakak besar Elton Su, apa kamu serius? Tentu saja itu benar, aku hanya khawatir kamu terlalu bersemangat dan antusias, lalu kamu akan memamerkannya saat kita keluar dari kamar Kak Crystal. Jadi aku sengaja tidak memberitahumu sebelumnya, kata Elton Su dengan kesal. Bara Su sedikit malu mendengarnya, tetapi dia masih tidak bisa menahan kegembiraannya. Kakak besar Elton Su, aku ingin melihat situasinya, bisakah kamu memasukkanku ke dalam dimensi juga? Tentu saja, bagaimanapun juga,
bisa dikatakan kalau kamu dan Kak Crystal itu hampir tidak dapat dipisahkan. Jika kamu meninggalkan wilayah Kyongkiao, mereka pasti tidak akan menyadarinya," kata Elton Su. Memberi isyarat kepada Bara Su untuk tidak melawan, Elton Su langsung membawa Bara Su ke dimensi 9 pedang, lalu Elton Su langsung memasuki portal teleportasi. Dengan satu teleportasi, Elton Su langsung menteleportasi belasan kota. Setelah rangkaian teleportasi, butuh waktu setengah hari untuk Elton Su berteleportasi ke perbatasan wilayah Shuro lagi. Ketika sampai di perbatasan wilayah Shuro, Elton Su langsung melepas Bara Su dan Crystal Mo. "Di mana ini? Blutsa energinya sangat kuat." Bara Su bertanya dengan heran ketika dia merasakan blutsa energi menyerang indera penciumannya. Crystal Mo terlihat bahagia saat ini. Dia berkata, "Ini pasti wilayah Shuro, kita telah meninggalkan wilayah Kyongkiao. Kita sudah meninggalkan wilayah Kyongkiao." Mendengar itu, Bara Su juga sangat terkejut. Elton Su mengangguk dan berkata, "Lia, kita sudah sampai di wilayah Shuro, tetapi kalian tidak boleh lengah. Bagaimanapun, laut tak berujung penuh dengan bahaya, dan kekuatan kalian tidak sebanding mereka. Bahkan jika Kak Crystal telah mencapai kultivasi yang setingkat dengan alam surgawi, tetapi apa yang kalian hadapi itu adalah pengejaran keluarga Jiang. Meskipun kita sudah sejauh ini, tapi karena berbahaya, ayo kita lanjut perjalanan kita," kata Bara Su setelah mendengar apa yang Elton Su katakan. Sambil menggelengkan kepalanya, Elton Su berkata, "Kalian harus pergi sendiri untuk perjalanan berikutnya. Begitu kalian tiba di wilayah Shuro, ingatlah untuk mencari Demon Lord dari aliansi iblis. Demon Lord akan mengirim orang untuk melindungi kalian agar kalian bisa sampai di Highest Heaven Continent secepat mungkin." "Elton Su, kamu tidak ikut bersama kami?" tanya Bara Su dengan cemas. Mengangguk, Elton Su berkata, "Masih ada yang perlu aku lakukan, jadi aku tidak bisa menemani kalian. Terlebih lagi, keluarga Jiang terlalu kuat dan berpengaruh. Mereka bisa menaiki portal teleportasi lintas wilayah secara langsung, sementara kalian hanya bisa menaiki portal teleportasi jarak dekat. Dengan kecepatan seperti ini, takutnya keluarga Jiang dapat segera menyusul kalian." Meskipun Elton Su belum pernah benar-benar melihat kekuatan Eight Great Imperial Clan, tetapi dia bisa membayangkannya dari begitu putus asa ayahnya saat dikejar dulu. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Mendengar apa yang dikatakan Elton Su, Bara Su awalnya berpikir bahwa mereka telah berhasil kabur dari wilayah Kyongkiao, dan mereka pada dasarnya sudah aman, tetapi sekarang tampaknya situasi mereka sama sekali tidak aman, malahan terlihat sangat berbahaya. Elton Su berkata dengan mantap, "Aku berencana untuk kembali dan mengulur waktu. Masih ada seminggu sebelum hari pernikahan Kak Crystal. Selama aku bisa mengulur waktu selama seminggu, kalian seharusnya sudah hampir sampai di tepi laut tak berujung." Pada saat itu, bahkan jika keluarga Jiang menaiki portal teleportasi lintas wilayah untuk mengejar kalian, juga pasti sudah terlambat. "Apa? Kakak besar Elton Su, terlalu berbahaya bagimu untuk kembali seperti ini. Semua prajurit itu adalah prajurit alam surgawi, dan mereka terlalu kuat untuk kamu hadapi, itu terlalu berbahaya." Bara Su sangat terkejut mendengar apa yang dikata Elton Su. Kultivasi Elton Su sama seperti dirinya, hanya pada tahap akhir dari alam inti bumi, jadi menurutnya, bahkan jika Elton Su lebih kuat darinya, perbedaannya juga tidak akan seberapa. Jika Elton Su kembali ke kota Mo tanpa pertimbangan matang saat ini, maka itu akan terlalu berbahaya, dia tidak akan selamat. Crystal Mo juga menunjukkan kekhawatirannya, lalu berkata dengan mantap, "Elton Su, aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko sebesar ini untukku. Jika begitu, aku lebih baik kembali dan menerima takdirku. Untuk Kak Crystal, aku pikir ini sepadan. Selain itu, aku bisa melindungi diriku sendiri. Aku juga tidak akan dengan mudahnya mempertaruhkan nyawaku," kata Elton Su dengan percaya diri. Crystal Mo terkejut mendengarnya.
melihat pria di depannya ini benar-benar sudah tumbuh dewasa, dan bukan lagi anak laki-laki yang sama saat dia pertama kali melihatnya. Menatap Elton Su dalam-dalam, Crystal Mo berkata, "Elton Su, aku akan menunggumu di Highest Heaven Continent. Tidak peduli seberapa lama pun itu, aku akan selalu menunggumu sampai aku mati." Elton Su menyentuh hidungnya dan diam-diam berkata, "Apakah ini kata-kata terakhir? Jika benar, maka dia memang pantas melakukan semua ini. Tenang saja, aku akan memperhatikan keselamatanku, aku pasti akan hidup dengan baik, dan ketika aku sudah selesai dengan urusanku, aku pasti akan kembali ke Highest Heaven Continent untuk menemui kalian." Janji Elton Su pada mereka. Setelah itu, Elton Su meminta Barasu untuk menyerahkan token yang diberikan Crystal Mo kepadanya, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, dia sudah menghabiskan waktu setengah hari hanya untuk berteleportasi ke perbatasan wilayah Shuro. Dia harus kembali secepatnya. Meskipun dia memiliki klon niat obsesi, tetapi selain meniru suaranya, klon niat obsesi jelas mustahil meniru penampilannya. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya cara untuk meyakinkan semua orang bahwa Crystal Mo benar-benar masih di dalam ruangan adalah dengan sering membuat gerakan. Dan cara terbaik yang dapat terpikirkan oleh Elton Su adalah memainkan dua peran sendirian, tidak hanya memainkan peran dirinya sendiri, tetapi juga memainkan peran Crystal Mo. Butuh waktu setengah hari bagi Elton Su untuk kembali ke kota Mo lagi. Jarak perjalanan pulang pergi antara wilayah Shuro dan kota Mo sangat jauh. Dengan begitu banyak portal teleportasi, Elton Su merasa sangat pusing. Setelah istirahat selama sehari, keesokannya, Elton Su langsung menggunakan token untuk memasuki kediaman Mo tanpa hambatan sama sekali. Lalu dia langsung berteriak ke kamar, "Kak Crystal, aku datang untuk menemuimu. Masuklah." Mendengar itu, klon niat obsesi menjawab dengan suara sedatar dan semirip mungkin dengan suara Crystal Mo. Dengan begitu, meskipun Elton Su berada dalam situasi berbahaya, tetapi para penjaga tetap tidak akan mencurigainya. Dia aman untuk sementara dan tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Bersambung.